membaca kitab akidah. Ini yang kedua setelah yang pertama kemarin. Masyarul kiram. Kenapa? Kemarin kita bahas kenapa akidah banyak dibahas hari ini. Kenapa? Memang harus diulang lagi nampaknya. Dulu Nabi SAW ketika diutus pertama kali, apa tema kajian beliau selalu? Saya ulang kembali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama diangkat jadi rasul. Di mana? Tuan-tuan, enggak boleh ditanya ya. Enggak boleh tanya, ngantuk tuan-tuan nanti. Kalau saya poin 1, poin 2, poin 3, salah poin 4. Dah. Makanya saya ajak untuk berinteraktif. Dah. Kalau enggak boleh, enggak apa-apa. Saya lebih siap. Cepat selesainya. Ya, tuan-tuan sudah ngantuk, saya pun dah. Nah, saya ulang kembali. Nabi SAW pertama diangkat jadi rasul di mana? Tak sepakat nampaknya. Di Makkah. Baik. Nabi sering tak berceramah di Makkah? Sering. Dan sering pula dipersekusi. Siapa yang persekusi? Haji-haji juga. Ada Haji Abu Lahab, ada Haji Abu Jahal, ada Haji Utbah bin Rabi'ah. Masa tuan-tuan tak rela kasih gelar haji sama mereka? Awak sekali haji dapat gelar haji, mereka tiap tahun haji masa tak dapat gelar haji? Mereka haji semua. Karena mereka selalu haji. Bahkan melayani jemaah haji. Jadi pengurus masjid. Bukan Al-Fida, Masjidul Haram. Masjidul Haram. Pengurus Ka'bah. Mana yang lebih tinggi? Pengurus masjid kita atau Masjid Haram? Masjidil Haram. Tapi mereka melarang kajian Nabi SAW. Apa sebab? Kenapa kajian Nabi dilarang? Jawabannya sederhana. Bezo kaji jawab. Kaji Nabi berbeda dengan kaji orang subhanallah, orang Quraisy. Berbeda. Apa yang jadi trending topik waktu itu? Tuan-tuan, apa yang menjadi trending topik waktu itu yang sangat membedakan kaji Nabi dengan kaji orang Quraisy? Akidah, tauhid, syirik. Orang Quraisy pecinta syirik atas nama agama, dan Nabi SAW ingin menjadikan mereka bertauhid seperti asalnya agama. Kaum muslimin. Ka'bah diwarisi oleh orang Quraisy. Ka'bah siapa yang buat dulu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal dengan apa? Abul Anbiya. Terus Al-Hanifiyah. Abul Hunafa. Yaitu bapaknya pembela tauhid. Antara berhala dengan tauhid berkawan. 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 Berlawan. Tetapi mereka mengaku menghidupkan syiar-syiar agama Ibrahim. Buktinya Ka'bah masih dijaga kesuciannya. Ini ngulang haji kemarin. Kedua, bahwa mereka masih haji seperti dulu Nabi Ibrahim haji. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amiq. Masih haji mereka. Di mana hajinya?
Tak pernah naik haji nampaknya. Ia haji ya di tanah di Makkah. Nah, hajinya di Makkah. Sah? Ha, haji Mina, terus Muzdalifah, terus Arafah, terus Masjidil Haram. Sah? Safa dan Marwah itulah haji. Di mana letaknya? Di Makkah. Mereka bukan haji ke Monas, bukan haji ke Vatikan. Kan ada pula yang ngajak haji ke Vatikan sekarang kan? Tak tahu ya, alhamdulillah tak sampai beritanya ke sini. Orang Islam juga tak sampai beritanya, alhamdulillah, syukur. Semakin banyak masalah kita. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Tetap haji. Kemudian mereka, subhanallah, Ka'bah di mata mereka itu adalah suatu hal yang sangat suci dan sakral. Buktinya ketika Ka'bah runtuh, ketika terjadi banjir, di saat umur Nabi baru 35 tahun, mereka syaratkan untuk bangun kembali Ka'bah, tak boleh pakai harta haram. Tak boleh pakai harta haram. Apa sebab? Ini bangunan suci. Kita bangun masjid, mau tak gunakan harta haram? Tentu tak. Karena Allah tak akan terima. Makanya kalau infak ke masjid, pasti kita pilih yang paling bersih. Sah? Orang Quraisy dulu sama, jahiliyah. Dari mana mereka dapat sisa dan syiar agama Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Lalu ketika mereka jauh jaraknya dengan Nabi Ibrahim, mereka akhirnya berinovasi. Mereka melakukan modifikasi. Awal-awalnya mungkin sifatnya amaliyah. Amalan-amalan. Selepas itu amal masuk ke wilayah keyakinan. Masuk ke wilayah keyakinan. Awalnya berkeyakinan orang-orang saleh adalah dekat dengan Allah. Maka kita memohon kepada Allah melalui mereka. Lama-lama berubah, syaitan tak pernah berhenti. Syaitan kan bisa tampil seperti kiai. Syaitan bisa tak tampil seperti kiai? Seperti Buya Godang. Bisa? Dia datang. Dia datang, akhirnya dia bisikkan, bukan sekedar bisa jadi perantara. Diberikan Allah kuasa untuk bagian timur, nih walinya. Bagian barat, nih walinya. Bagian utara, nih walinya. Akhirnya berubah menjadi meminta kepada sang wali. Selesai enggak? Kita ingin tahu juga, supaya lebih khusyuk meminta, harus ada replikanya. Di sinilah lahir gambar-gambar di tempat ibadah. Tidak cukup dengan gambar, harus ada bentuk fisiknya, yaitu patung-patung tadilah. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra. Semua itu adalah nama orang saleh. Semua itu adalah nama orang saleh atau gelarnya. Lata dulu kana yaluttus sawiq lil hujjaj. Ini orang dulu sering mengadon tepung untuk bikin kue, dibagi-bagi gratis kepada jemaah jemaah haji. Jadi ada haji dulu, ada orang-orang pemurah, iya. Lalu karena dia pemurah dan selalu melayani tamu-tamu Allah, dianggaplah sebagai orang saleh yang dekat dengan Allah karena selalu berkhidmat kepada tamu-tamu Allah di Baitullah. Ada enggak di antara orang-orang yang dulu dianggap orang pemurah, lalu sekarang gambarnya disebar di tempat-tempat kita makan? Ada?
Apa nama? Sebagai apa dia letak gambar? Ya kenapa dia letak gambarnya? Supaya pelaris. Sebagai pelaris. Sahih? Iya bang. Assalamualaikum. Kadang kalau dulu di zaman Orde Baru dulu banyak gambar-gambar polisi, tentara di rumah makan sah. Apa sebab? Ah, keamanan. Nengok gambar takut preman kan. Jadi kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Jadi pelaris. Karena ini diyakini orang saleh, orang baik, dia badikan. Jadi ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi yang jadi trending topik waktu itu adalah masalah tauhid dan syirik. Maka judul ceramah Nabi dalam 13 tahun di Mekah semuanya tentang tentang tauhid, tentang akidah. Tidak ada hukum satupun yang turun kecuali tentang salat. Yaitu turun pada abad, kalau bilang abad pertama bilang. Pada tahun ke-10. Kan baru saja Rajab lewat. Jangan lupa lagi. Rajab kan baru lewat. Tak tahu ya, Masya Allah. Nah, Isra dan Mi'raj. Di bulan apa? Yang masyhur di bulan Rajab. Ya, ada tempat pendapat lagi. Ada yang bilang di Rabiul Awal, ada yang bilang Rabiul Akhir, ada yang bilang Syawal dan sebagainya. Ya, karena memang tidak dihafalkan oleh sahabat. Karena tidak dianggap tanggalnya istimewa. Tapi solatnya dihafalkan oleh mereka. Kalau kita hafal tanggalnya, solatnya, ya Pak ya. Kalau kita tanggalnya dihafalkan, tapi solatnya diabaikan. Buktinya malam ini peringatan Isra Mi'raj, bicara tentang solat, besok subuh, panitianya kadang tidak hadir solat subuh. Kadang ya, dan itu tidak jarang. Iya, kadang tapi tidak jarang, mohon maaf. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kenapa kita belajar bicara tentang akidah sering hari ini? Karena memang masalah ini masalah yang terjejaskan banyak di kalangan umat kita. Sahih? Datang petir. Ada yang mati, kecuali ada anak kecil, namanya ponari. Di situ ditemukan batu. Akhirnya batu itu menjadi batu sakti. Sehingga berlomba-lombalah orang untuk berobat ke ponari. Sah? Jangan-jangan ada di sini dulu dah. Nah, mulai bereaksi Gunung Merapi, orang harusnya memohon pada ilahi, tapi tak sedikit dari orang lebih percaya dengan pemegang kunci. Siapa nama dulu? Bahmar Ican. Akhirnya tewas juga. Coba kalau selamat dia, tambah parah lagi keadaan kita. Masih banyak umat ini dengan alasan kita tidak menduakan Allah. Kita tidak menyekutukan Allah. Sebab apa? Karena kita tidak mengakui ada pencipta selain Allah. Bahwa mengakui tidak ada pencipta selain Allah, bagi sebagian umat kita sudah cukup untuk menjadi kita bertauhid. Buktinya, di waktu-waktu tertentu masih ada sema menyema. Tahu sema? Bang, tahu sema menyema? Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak, kan selesai kita. Sema menyema. Ada yang tahu? Tidak. Sedekah laut. Sembelih kerbau atau sapi lalu dibuang dibuang ke muara sungai. Tapi tujuannya bukan membuang, sebagai sogok untuk penunggu sungai.
supaya anak cucu kita serantau tidak diganggu oleh sang penunggu. Pergi mancing tak diganggu, pergi nombak ikan tak diganggu, pergi menjala ikan tak diganggu, lewat tak diganggu. Akhirnya diberi upeti. Yang seperti ini baginya enggak apa-apa. Sebab kita tidak mengakui ada Tuhan selain Allah. Kira-kira gimana? Enggak apa-apa atau apa-apa itu? Sangat apa-apa. Sebab Nabi kita sudah ikrarkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya